Mengecek sampai ke rumah. Bab 495. Melihat laporan tes DNA di tangannya, Carson bertanya dengan suara berat. Apakah sudah ditemukan keberadaan Fernando? Henry berkata sesuai fakta. Kami menemukan bahwa seseorang bernama Sue pernah berhubungan dengannya. Mereka pernah bekerja sama, tetapi mereka tidak berhubungan dengan Fernando. Jadi kami tidak tahu di mana dia sekarang. Carson meletakkan laporan hasil tes itu. Dengan suara dingin dia berkata, lanjutkan pencarian. Semakin cepat, semakin baik. Dan untuk memastikan keselamatannya, tidak boleh membiarkannya melakukan kesalahan. Henry menambahkan, Tuan Carson, saya masih khawatir. Carson bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Henry meliriknya. Dia dengan hati-hati berkata dengan Carson, sebelumnya orang bernama Sue menyergap Anda. Alasan mengapa Anda pergi ke pulau tidak berpenghuni itu adalah karena Anda menduga bahwa yang memanggil Anda adalah Fernando. Henry memperhatikan tatapan Carson dan tidak melihat perubahan dalam ekspresinya. Dia pun melanjutkan lagi. Tuan Carson, setelah bertahun-tahun, orang yang meninggal tahun itu tiba-tiba muncul. Saya khawatir ini hal rumit. 20 tahun berlalu. Mungkin dia bukan lagi Tuan Fernando tahun itu. Mungkin saja dia hanya alat yang disengaja dipakai orang lain untuk berurusan dengan Anda. Apa yang dikatakan Henry, bagaimanapun Carson tidak terpikirkan. Tetapi dia lebih bersedia untuk percaya bahwa itu adalah Fernando, ayahnya Arila. Arila tidak pernah merasakan cinta seorang ayah sejak dia masih kecil. Carson ingin membantunya menemukan ayahnya dan membiarkan ayah dan putri itu bersatu kembali. Carson menyipitkan mata dan tak bersuara. Jari-jarinya yang ramping menghentak pelan di atas meja, dan Henry tidak tahu apakah dia mendengarnya berbicara. Setelah melihat Carson, Henry melanjutkan. Tuan Carson, saya omong kosong atau tidak, Anda yang paling tahu jelas. Jika dia ingat Nyonya, bagaimana dia bisa bersatu dengan orang lain untuk melukaimu? Carson menoleh dan menatap Henry. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Carson, saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka berkonspirasi untuk membawamu ke pulau tidak berpenghuni dan ingin membunuhmu. Kali ini mungkin itu adalah lubang yang mereka gali. Haraplah berhati-hati. Terakhir kali peristiwa pulau tak berpenghuni itu, Henry masih takut akan hal itu sekarang. Begitu banyak orang mengepung Tuan Carson mereka. Tuan Carson mereka melangkah di ujung kematian kapan saja, dan hampir tidak dapat kembali hidup-hidup. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Akan menjadi apa jika Essex tanpa Carson? Carson berbisik. Aku punya rencana sendiri. Bagaimanapun, kalian cari orang dulu. Temukan orangnya yang paling penting. Ya, Henry mengangguk lagi dan lagi. Apa yang harus disampaikan sudah disampaikan. Mereka harap Tuan Carson mereka akan mempertimbangkannya. Meninggalkan Essex, Carson terlalu banyak berpikir-pikir dan akhirnya dia menelpon Ferdinand untuk mengajaknya datang duduk-duduk. Namun, tepat ketika Ferdinand membuka pintu dan ingin keluar untuk membuat janji dengannya, saat dia membuka pintu, Carson muncul di depan pintunya. Abraham, kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Ferdinand sangat terkejut. Bukankah kau katakan minum kopi di luar?
Mengapa kau tiba-tiba datang ke rumah? Pas sekali tempat janji temunya dekat dari sini, jadi aku langsung jalan ke sini, datang berkunjung. Carson menatap Ferdian dan berkata, "Oh, ya, aku beresin rumah dulu." Ferdian membanting pintu, segera kembali ke ruang kerjanya. "Ayah, Carson datang ke sini. Kamu cepat sembunyi." Fernando bingung. "Carson, kenapa dia datang?" "Aku tidak tahu. Mungkin dia menemukan sesuatu." Ferdian mematikan semua peralatan listrik di ruangan itu. Dia pun berkata, "Ayah, jangan bersuara. Kalau tidak, dia akan menemukanmu. Orang seperti dia, dibandingkan kakek Tanjaya tahun itu, dia berbeda." "Apakah dia benar-benar mengerikan?" tanya Fernando. "Ayah, kamu telah bersembunyi dalam kegelapan untuk mempelajari keluarga Tanjaya selama bertahun-tahun. Orang macam apa dia? Bagaimana kamu masih belum tahu? Kurasa dia tiba-tiba datang karena mendengar dari Arila." Ferdian tidak tahu apa yang dia takutkan pada Carson. Singkatnya, informasi tentang ayahnya tidak boleh disebarkan. Tidak peduli Carson berdiri di posisi siapa, singkatnya mereka bukan lawannya. Mencegahnya adalah cara paling aman. "Ayah, aku keluar dulu. Kamu kunci pintu." Setelah menyampaikan, Ferdian beberapa saat kemudian dia membuka pintu untuk Carson. Dia tersenyum. "Adik ipar, tidak disangka Direktur SS sepertimu mau datang ke tempat seperti ini. Sangat mengejutkan." Carson berdiri dengan tegap. Wajah menawarnya senyum seperti tidak senyum. Dia pun berkata, "Mari jalan." Ferdian berkata, "Kamu tidak mau masuk ke dalam dulu?" "Tidak, lebih baik kita ke Kapisok." Karena tindakan Ferdian sudah cukup memberi jawaban kepada Carson. Tujuannya ke sana sudah tercapai. Dia tidak perlu lagi masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Mendengar Carson mengatakan tidak usah masuk lagi, Ferdian terlihat sangat lega. Dia balik menatap ruang kerjanya, lalu mengikuti langkah Carson. Carson tidak suka kopi. Ferdian suka minum kopi. Tetapi dia tidak akan mengikuti kesukaan Ferdian. Oleh karena itu, mereka berdua duduk di kedai teh. Kedai tehnya segar dan memiliki tingkat konsumsi tinggi. Tidak banyak orang yang datang ke sini. Mengambil ruang VIP sangat tenang dan sangat cocok untuk mengobrol. Ferdian berkata, "Adik ipar, kamu memanggilku. Apa yang ingin kamu katakan?" Carson berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku?" Ferdian tampak canggung. "Kamu yang mencari aku. Apa yang bisa aku katakan padamu?" Carson tersenyum datar. Dia pun berkata, "Benarkah? Pikirkan dulu sebelum menjawabnya." Ferdian agak ragu dengan mata Carson yang acuh tak acuh. Carson mencarinya hari ini. Apakah dia sudah tahu masalah mengenai ayahnya? Ferdian memandangi mata Carson, berharap melihat sesuatu dari matanya sebagai psikiater. Dia bisa membaca pikiran banyak orang, tetapi pemikiran Carson dia tidak pernah mengerti. Carson mengatupkan bibirnya, berkata lagi, "Dia adalah ayah Arila, ayah mertuaku. Ayah mertuaku adalah orang yang kucintai dan aku ingin melindunginya." Ferdian bersiap untuk terus berpura-pura. Dia pun berkata, "Abraham, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti." Carson menambahkan,
Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkelana sendirian. Dia pasti banyak menderita dan pasti telah menyebabkan beberapa masalah. Kamu dapat mengurus kehidupannya di masa depan. Lalu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatannya di masa depan? Kata-kata Carson sudah sangat jelas. Ferdian juga dapat yakin bahwa Carson benar-benar tahu bahwa ayahnya ada di rumahnya. Jika tadi dia langsung meminta Carson untuk masuk ke dalam rumah, mungkin Carson tidak akan mengetahuinya. Tetapi, tepat pada saat itu, dia tidak berpikir matang, membuat Carson tahu bahwa ayahnya ada di rumahnya. Carson, tidak salah lagi, adalah orang yang memerintah Essex. Setiap hal tampaknya lebih detail daripada yang lain. Jelas-jelas tahu bahwa Carson sudah mengetahuinya, tetapi Ferdian masih enggan untuk mengakuinya. Selama dia mengepalkan giginya, dia masih tidak percaya bahwa Carson dapat membuka giginya itu. Tidak usah dikatakan lagi, Carson benar-benar akan melakukan sesuatu seperti ini.